Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kabar baik semua. Dengar suara saya? Dengar. Nah, kali ini agenda bagian cintanya itu beda ya. Soalnya kan biasanya disanggar, langsung ketemu, kita melingkar, saling tukar pikiran. Terus selama pandemi kan kita ganti jadi diskusi di grup WhatsApp. Nah, sekarang itu beda lagi. Kita ketemunya lewat Zoom. Dan temanya juga gak kalah menarik, yaitu pejuang LDR di kala pandemi. Nah, pasti kalian semua udah merasakan sekali ya LDR saat kuliah, terus nggak bisa ketemu teman, di rumah aja, nggak kemana-mana. Nah, materinya itu seperti biasa akan disampaikan oleh Bapak Hairus. Kita dengerin bareng-bareng ya. Kepada Bapak Hairus kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bapak. Ini yang Baik, Bapak. selalu LDR siapa ini? Saya, Pak. Siapa itu? Dia apa Elo? Saya LDR-nya sama dia, Pak. Mas Wahid itu, Pak, Mas Wahid. Wahid. Sudah dilanda rindu. Aduh. Oke, baik teman-teman semuanya. Memang di masa pandemi ini semua orang mengalami disconnected ya secara fisikal, secara fisik, secara tubuh. Ini yang kemudian menjadikan beberapa orang mempunyai masalah secara pribadi maupun secara hubungan sosial. Baik hubungan sosial itu menyangkut perorangan maupun komunitas maupun kelompok ya. Nah, tema kita kali ini memang menyasar pada long distance relationship ya, LDR. Nah, LDR ini biasanya memang dikaitkan dengan persoalan pribadi, hubungan antar kekasih yang sementara memang jedanya sudah lama sekali jedanya ya, mulai paling tidak mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli sudah lebih 6 bulan. Dan itu memang mengganggu secara psikologis. Teman-teman semuanya, LDR ini memang akan mengganggu kestabilan hubungan ya. Makanya memang dalam LDR itu kita dituntut untuk lebih banyak melihat ke dalam diri. Jadi saya akan membahas sisi positif dari LDR ini, nanti sisi negatifnya biar tidak tambah menguat ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan LDR ini yang menjadikan sebenarnya kita punya kesempatan banyak hal. Pertama, bisa dicatat ya, Mbak Dewi ya. Pertama itu yang bisa kita lakukan adalah kesempatan untuk mengecilkan ego ya. Jadi dalam masa pandemi ini, ketika jarak fisik itu menjauh, merenggang, biasanya itu ego kita akan semakin membesar. Karena sudah jarang ketemu, jarang kontak fisik, maka kemudian ada rasa yang membuat kita itu merasa tidak diperhatikan, atau jarang diperhatikan, atau dilupakan. Nah,
Ini sebenarnya adalah gejala ego yang menguat ya. Maka situasi ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita itu untuk melihat ke dalam apakah ego kita itu menguasai diri kita sehingga kemudian ada banyak hal dalam pikiran kita tentang kekasih kita, orang yang kita cintai itu dia sudah berubah atau kita mempunyai banyak kecurigaan tentang dia. Dia ngapain ya? Di rumah ngapain ya? Dia punya kontak lain nggak ya dengan orang lain ya? Nah ini sebenarnya adalah pertanda ego yang mulai menguasai kita. Maka sebenarnya situasi seperti itu adalah kesempatan bagi kita. Apakah memang diri kita yang murni yang berbicara seperti itu, atau apa itu adalah ego yang kemudian muncul dari diri kita, yang kemudian banyak hal yang seolah-olah kita menilai negatif pada orang yang kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi seperti ini kita ini dikasih kesempatan untuk mengasah keterhubungan ya secara psikologis. Ingat, kalau teman-teman baca semuanya dalam apa istilahnya The Miracle of Endorphin itu dinyatakan bahwa kalau dua sel itu dipisah, dipecah kemudian dipisah, maka kalau misalnya satu sel yang ada di sini itu misalnya kemudian satunya ditaruh di Jakarta, atau satunya ditaruh di Amerika atau di belahan manapun, kalau bagian sel itu diberi semacam insight atau semacam perlakuan, maka sel yang di tempat lain itu juga mengalami perlakuan yang serupa. Artinya gini teman-teman semuanya, seberapapun jauh jaraknya, kalau kita mampu melatih koneksi kita secara secara psikologis ya, keterhubungan kita dengan semesta, dengan dia, maka sebenarnya sinyal hubungan kita itu akan semakin kuat. Nah ini yang kemudian jarang dilakukan oleh kita semuanya, oleh teman-teman semuanya. Sudah jaraknya secara fisik menjauh, kita tidak melatih kemampuan kita untuk connect, terhubung ya. Terhubung itu gimana? Terhubung itu kita merasakan kehadiran seseorang itu betul-betul ada dalam diri kita. Nah, itu namanya koneksi. Contoh kecil. Bukan membayangkan loh ya, bukan menghayal loh ya, beda. Koneksi dengan menghayal itu beda. Menghayal itu ada di pikiran. Melayang-layang kemana-mana, si dia gimana, lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi chat sama siapa, itu menghayal. Koneksi itu adalah menghadirkan seseorang secara psikologis dalam inner kita, dalam kepribadian kita. Jadi orang itu ada dalam radar kesadaran kita. Yang dimaksud gimana? Misalnya, kalau saya membayangkan Mas Wahid misalnya, maka pribadi Mas Wahid itu, jiwa Mas Wahid itu hadir dalam diri saya, dalam hati saya. Itu namanya connect, terhubung. Jadi banyak teman-teman itu yang minta perhatian, tapi kemudian tidak terhubung ya. Nah, kalau misalnya kita mengedepankan ego, maka koneksi kita yang akan terputus. Maka pandemi ini, LDR ini adalah kesempatan buat kita itu untuk melatih koneksi. Apa tandanya koneksi? Tandanya koneksi itu kalau logika kita sudah tidak dominan. Pikiran kita sudah tidak dominan. Nah, kalau pikiran kita sudah tidak dominan, maka seseorang yang kita cintai itu akan hadir dalam hati kita. Kita hadirkan dalam hati kita, dalam perasaan kita. Itu yang disebut connect. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, akan otomatis terkoneksi dengan orang yang kita kasih itu. Karena selnya itu connect. Tidak peduli seberapapun jauh orang itu, dimanapun dia berada, kalau hati kita itu koneksi, terhubung dengan dia, maka
tidak ada apapun yang akan bisa memutuskan koneksi itu. Nah, ini yang banyak dilupakan. Jadi, apa yang didahulukan? Ego atau koneksi hati? Nah, kalau ego yang didahulukan, maka negatifnya itu akan banyak konflik. Kamu nggak pernah merhatikan saya sih, kamu kok nggak pernah balas saya, balasnya lama lagi, macam-macam. Itu adalah keterhubungan bukan dari koneksi universal, tapi adalah ego yang menguat. Nah, terus bagaimana melatih koneksi ini? Melatih koneksi itu bukan menghayal ya, bukan berimajinasi tentang dia, bukan. Tapi betul-betul menghadirkan sosok dia itu seperti apa di dalam diri kita, ya sosoknya seperti apa. Sosok yang kita rindukan itu ada dalam hati kita, bukan untuk kita kekang, tapi kita betul-betul menyatu, hati kita itu sweet ya, connect dengan orang yang kita hadirkan dalam diri kita. Misalnya saya membayangkan Mas Wahid misalnya melakukan aktivitas yang sama dengan saya, melakukan aktivitas memikirkan sesuatu yang indah misalnya. Ini saya mencontohkan Mas Wahid karena dia belum tidak rentan untuk dicemburui ya. Kalau saya membahas tentang dia, Dewi, macam-macam nanti dilaporkan pada temannya itu. Jadi coba latih seperti itu. Misalnya saya mulai dari niat ya, mulai dari kita mengatakan pada diri kita sendiri. Saya berniat terhubung dengan si A. Saya mengizinkan hati saya dan jiwa saya connect dengan Mas ini, dengan Mas Wahid. Nah, itu adalah intensi namanya. Intensi adalah sebuah energi yang sangat kuat sehingga kemudian orang yang yang kita niatkan itu, selnya itu akan terpapar energi dari kita. Itu namanya koneksi. Nah, kalau sudah berniat seperti itu, maka kita izinkan hati kita untuk terus terhubung dengan orang yang kita cintai. Nah, kalau sudah terhubung ini, maka dia tidak akan bisa kemana-mana sebenarnya. Walaupun tubuhnya di mana-mana, tapi koneksi hati kita dengan orang itu tidak akan pernah berubah. Nah, ini yang harus dilatih teman-teman semuanya. Nah, apa contoh koneksi yang tidak perlu dilatih? Koneksi antara anak dengan ibu. Itu koneksinya sudah kuat. Jadi kalau teman-teman semuanya itu membayangkan tentang ibu, maka koneksinya itu otomatis. Nah, ini yang harus dilatih pada pada kondisi hubungan kita dengan orang yang kita cintai. Nah, setelah niat, kemudian menjaga keterhubungan itu, kemudian selanjutnya adalah memberikan space bagi orang yang kita cintai itu untuk melakukan apa yang menjadi kebahagiaannya. Iya, ada yang bertanya, ta? Halo? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bapak. Oke. Enggak, Pak, belum ada pertanyaan. Oke. Dengar, Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah saatnya untuk mengecilkan ego. Nah, ini perjuangan yang berat memang mengecilkan ego. Yang kedua, menjaga atau mengasah keterhubungan kita dengan orang yang kita cintai. Kalau sudah terhubung, maka tidak ada satupun yang mampu memutus koneksi hati kita, sel-sel tubuh kita dengan jiwa kita dengan orang yang kita cintai. Oke, yang ketiga, menguji kesetiaan memang. Jadi kondisi LDR yang memang sangat lama ini akan memaparkan pada kita, memberitahu pada kita bagaimana kualitas kesetiaan orang yang kita kasihi. Jadi kalau misalnya dengan situasi seperti ini sudah goyah, ini berarti memang koneksi antar dua orang itu perlu dipertanyakan, perlu dilatih kembali, perlu diperkuat kembali.
Nah, tapi kalau misalnya keterhubungan itu sudah terasa dengan kuat, yang kedua tadi, maka ujian kesetiaan ini bukan suatu yang berat, teman-teman semuanya. Jadi ujian kesetiaan tidak akan menjadi suatu yang berat kalau koneksinya kuat, kalau keterhubungannya kuat. Nah, itu yang harus diperhatikan, yang harus dilatih ya. Terus yang selanjutnya adalah kita diberi kesempatan dalam LDR itu untuk menguji atau mengasah kesadaran. Yang dimaksud sadar gimana? Sadar bahwa hubungan fisikal itu sangat penting ya. Selama ini kalau kita ketemu seseorang, orang yang kita cintai, kadang kita tidak sepenuhnya hadir di hadapan orang itu. Anda ketemu kekasihnya, ketemu pacarnya, tapi kadang-kadang masih sibuk HP-an gitu ya. Masih sibuk memikirkan situasi di luar kebersamaan itu. Jadi situasi LDR ini menyadarkan kita semua bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Nah, yang selama ini sebelum pandemi itu kebersamaan itu kadang-kadang kita tidak memberikan kualitas yang baik. Ketemu, ya wis besok ketemu lagi. Lah sekarang nggak bisa. Nah, harga ini yang kemudian harus kita menjadikan kesadaran kita meningkat sehingga sekecil apapun pertemuan itu baik secara virtual, secara online itu akan menjadi sangat berharga. Itu yang harus dilatih. Artinya kita akan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan dulu-dulunya itu untuk menjadi sebuah perenungan sehingga kalau nanti misalnya ketemu tidak mengurangi kualitas kebersamaan itu. Selanjutnya adalah untuk menjaga kualitas hubungan di masa pandemi ini, di masa LDR ini, kita harus mampu meningkatkan selera humor ya. Kenapa kok selera humor? Karena ketika orang dalam kesendirian itu dia jarang menemukan sesuatu yang membuat dirinya lepas ya. Jadi kalau dia kangennya itu numpuk-numpuk, maka selera humornya itu biasanya akan rendah. Nah, kalau sudah rendah itu kemudian akan rentan baper, ngambek gitu ya. Wah, itu yang sulit. Baru telepon sebentar, video call sudah ngambek udah gitu kan, sudah nggak ketemu, video call tukaran gitu kan ya. Maka selera humor ini yang penting. Guyon, ngajak guyon gitu ya. Jadi jangan jaim untuk mengajak guyon pasangannya atau orang yang Anda cintai. Semakin banyak guyon maka akan sangat membantu koneksi Anda dengan orang yang Anda sayangi. Semakin sering kita memberikan jok-jok itu, keterhubungan itu akan dipupuk namanya, diasah gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah LDR itu membutuhkan manajemen komunikasi yang baik ya. Ini yang jarang dilatih oleh kita semuanya. Jadi kalau WA, kalau menjawab pesan dan lain-lain itu hindari kata-kata yang sangat singkat yang memungkinkan akan munculnya berbagai makna. Itu akan melemahkan koneksi Anda dengan orang yang Anda cintai. Jadi gunakan kata yang agak panjang dalam komunikasi, gunakan kata-kata yang tidak muncul berbagai makna yang bias ya. Contoh, kamu lagi apa? Lagi makan. Lagi makan ini dalam bahasa pesan sosial itu bisa dimaknai macam-macam. Karena orang yang menangkap makna itu, pesan itu menyangka bahwa ini intonasinya kok rada nggak enak gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya mungkin lagi buru-buru jawab atau lagi di jalan sehingga jawabnya pendek.
Tapi kemudian bias makna itu yang akan mengganggu secara psikologis bagi orang yang dicintai. Nah, ini yang harus dikurangi. Gunakan kata-kata yang yang jelas. Kemudian jangan pelit untuk menggunakan emotikon yang membuat orang lain nyaman. Tersenyum, tertawa, dan lainnya. Hindari emotikon yang membuat orang lain kesel. Muka merah, macam-macam lah. Itu strategi komunikasi. Jadi, sudah tidak ketemu secara fisik, komunikasinya nggak dibangun dengan baik atau tidak dilatih dengan baik. Wah, itu juga akan membuat hubungan LDR itu akan semakin kering. Kalau sudah semakin kering itu akan muncul banyak hal-hal yang akan mengganggu harmoni atau keselarasan antara dua hati itu. Oke, sementara itu dulu, nanti kita bahas lebih lanjut dalam diskusi. Silakan Anda mengeluarkan unek-uneknya. Enggak, saya live-kan di YouTube ya, jadi Anda bebas. Cuma direkam aja, nanti bisa dilihat bersama lagi gitu ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Terima kasih Pak Hairus untuk materinya. Sangat itu ya, materinya itu menggambarkan isi hati teman-teman semua. Nah, pasti teman-teman dari tadi itu udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran. Sekarang saatnya teman-teman yang mau mengeluarkan unek-uneknya, silakan langsung saja. Siapa yang pengen bertanya? Silakan dibantu. Co-hostnya bantu ya, Mbak Dijah, coba dicek siapa yang mau ngajukan pertanyaan. Kalau Iya, tidak Bapak. mau pertanyaannya bisa di chat ya. Aku malu, ya usah pakai chat aja. Nanti nggak usah disebutkan namanya yang bertanya siapa, gitu ya. Tapi kan Iya, otomatis, bisa Pak. tapi kan otomatis ketahuan akunnya siapa, itu ya. Iya. Ayo. Ayo, nggak usah malu-malu. Mumpung ini langsung live kita, langsung dijawab oleh Pak Hairusnya sendiri. Biasanya kan kita lewat grup, pasti masih nunggu-nunggu. Ini bisa langsung dijawab. Yang mau bertanya, silahkan. Ayo, Dijah. Iya, Bapak. Belum ada yang mau bertanya ini, Pak. Chat juga belum ada. Masa malu-malu semua. Terus di luar konteks itu boleh, nggak apa-apa, itu ya. Barangkali ada yang butuh hatinya, Re. Ya ampun. Titis, Pak. Titis. Mana Titis? Nah, ini satu yang bertanya ini. Nah, ini ada Ini, Pak Pak, Siti. Siti. Ayo, Wi. Bacakan, Wi. Siap. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Saya mau tanya, maaf melalui chat, gimana cara membangun kepercayaan pada saat LDR? Karena kan godaannya pasti banyak. Oke. Membangun kepercayaan ya. Gini teman-teman semuanya. Kita ini memang mempunyai masalah dalam manajemen mengecilkan film dalam pikiran kita, itu ya. Jadi kalau fisik kita tidak banyak kegiatan, maka biasanya pikiran kita itu yang akan mengembara kemana-mana. Nah, saat mengembara itu, maka itu adalah potensi untuk munculnya berbagai drama atau film dalam pikiran kita. Nah, saat drama itu muncul, kalau drama itu kemudian menyasar orang yang kita kasihi, maka dia akan membuat cerita yang macam-macam di dalam itu. Nah, ini sebenarnya adalah bibit ketidakpercayaan. Munculnya dari situ. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan tentang orang lain itu tidak otomatis terkait dengan orang yang kita pikirkan. Jadi sesuatu yang
tidak kita percayai dari orang lain itu biasanya lebih banyak terkait dengan drama atau film dalam pikiran kita tentang orang itu. Loh, terus gimana caranya biar tidak banyak film dalam pikiran kita? Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah perbanyak aktivitas fisik, olahraga, ya apalah yang di rumah yang bisa kita lakukan sehingga pikiran kita tidak mengembara kemana-mana. Karena ketika fisik kita bergerak, maka pikiran itu akan lebih banyak berhenti. Nah, itu yang menjadikan ketika pikiran berhenti, drama dalam pikiran kita tidak macam-macam terhadap orang yang kita cintai itu. Coba Anda, kita, teman-teman semuanya sadari, evaluasi, biasanya Anda itu akan rentan tukaran dengan orang lain itu, dengan orang yang Anda kasih itu ketika Anda sudah mulai layah-layah. Mulai nganggur ya. Nyuci nggak ada masalah. Masak nggak ada masalah. Bersih-bersih rumah nggak ada masalah. Jalan-jalan nggak ada masalah. Lah ketika kemudian tiduran, punggung kita sudah nyaman, udah. Ketika fisik sudah mulai nyaman, nggak gerak, pikiran akan mulai deh kemana-mana itu. Nah, itu yang kemudian berpotensi munculnya bibit ketidakpercayaan pada orang lain, pada orang yang kita kasih. Karena ketika pikiran mengembara itu biasanya akan membuat pola-pola negatif, pertanyaan negatif. Dia lagi ngapain ya? Hari ini kok jarang sekali chat dengan saya ya. Dan pertanyaan lain yang kemudian akan menjadikan kita menjustis orang yang kita cintai itu berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu, agar pikiran kita itu tidak kemana-mana, maka kita harus menyadari pikiran itu sendiri. Artinya ketika muncul hal-hal yang kemana-mana itu, pikiran mulai gelambiar, Anda harus mampu untuk menghentikan itu. Enggak, ini bukan saya. Ini adalah godaan dari pikiran saya sendiri. Nah, kalau terus melatih seperti itu, maka kemudian perasaan atau pikiran negatif terhadap orang lain itu tidak akan banyak muncul. Ini sumber utama ketidakpercayaan kita pada orang lain. Bukan masalah orang lain, tapi adalah bagaimana munculnya berbagai memori dalam kepala kita sehingga kita kemudian menjadi orang lain itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita sudah sering seperti itu, gelambiar kemana-mana, ini lebih dalam lagi, itu akan jadi doa gitu ya. Berapa kali kita bahas di sanggar itu. Kalau sudah seperti itu, maka pikiran kita akan menjadi doa pada orang lain. Koneksi kita yang kita bangun adalah koneksi negatif. Nah, orang yang kita kasih juga akan terpapar pikiran kita yang tidak percaya itu. Jadi kalau kemudian dia juga berlaku seperti itu karena sebenarnya adalah terpapar energi pikiran kita sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu Mbak Siti, nanti bisa bertanya lagi. Terus yang kedua apa ini? Itu ada lagi, Dewi. Wi, itu ada lagi, Wi. Dewi Mood-nya, masih Wi, nggak kedengeran, Wi. unmute Wi. ya? Oh iya, maaf. Ya. Ya soalnya Dewi hilang. Ya. Dewi masih di unmute lagi. iya Pak, maaf. Pertanyaan yang selanjutnya, bentar. Kok di aku belum masuk ya? Dari Kiki, Wi. Iya, Kiki Ananda. Bacakan, Dit. Oh ya, udah aku bacakan ya. Iya, jam bacain. Dewi Pak. masih terkendala sinyal kayaknya. Nggih. Dari Kiki Ananda Dewi, Pak. Pak, saya mau tanya.
Tadi kan Bapak sempat bilang kalau RDR butuh komunikasi. Lah, kalau RDR tanpa komunikasi bagaimana, Pak? Posisinya susah sinyal dan itu nggak cuma sehari. Waduh, ini sudah LDR nggak ada sinyal lagi itu ya. Waduh, itu penderitaan yang Sedih, Pak. ganda. Aduh, sedih banget itu, menderita banget namanya itu ya. Oke, gini ya. Jadi komunikasi itu tidak harus kemudian setiap saat, setiap hari, enggak ya. Jadi kalau misalnya memang terkendala sinyal, terkendala kuota macam-macam, ada komitmen. Jadi kalau teman-teman itu kuliah berapa kali sehari, beberapa minggu sekali, maka untuk menjaga hubungan jarak jauh itu juga harus ada schedule ya, jadwal. Kan nggak ada susahnya bikin jadwal. Oke, nanti setiap 2 hari kita kontak ya, misalnya pas maghrib atau pas makan siang. Nah, kontaknya di mana? Ya bisa melalui SMS kalau sinyalnya nggak ada, bisa bikin video, kemudian ditaruh di Google Drive yang itu bisa diakses bersama. Jadi kreativitas kita dalam membangun komunikasi dalam situasi seperti ini penting. Tidak harus V-call terus, Anda bisa rekam video dulu. Kemudian video itu ditaruh saat misalnya Anda keluar rumah dapat sinyal baik, Anda bisa taruh video itu di drive bersama. Kan bisa bikin email bersama yang drive-nya bisa diakses bersama. Di situ bisa video keseharian kita sehari-hari, dan orang yang kita cintai bisa mengakses itu kapan saja. Itu strategi ya. Kalau tidak ada komunikasi sama sekali, itu yang kemudian menjadikan kebutuhan sosial kita dalam menjalankan LDR itu akan memberontak suatu saat, akan meledak gitu ya. Jadi kangen yang Anda simpan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu, kalau tidak disiasati dengan baik, itu akan menjadi energi yang merusak. Energi yang merusak itu gimana wujudnya? Ngamuk, baper, ngambek, gitu ya. Ah itu mengganggu sekali, mengganggu orang lain ya, mengganggu orang yang kita cintai. Kenapa kok saya uring-uringan? Karena Anda kangen tapi tidak mempunyai waktu untuk menjadikan kangen itu terpenuhi. Maka strateginya harus dibangun. Banyak, Anda bisa bikin YouTube bersama misalnya, atau bikin konten bersama jarak jauh, duet semule dalam keadaan kesempatan yang bisa di schedule ya, karaoke bersama gitu ya. Jadi kan tidak di rumah semua, misalnya pacarnya lagi keluar rumah terus dapat sinyal. Nah, keluarnya itu kan bisa di schedule. Nanti malam saya akan keluar, nanti kita dapat sinyal. Nah, itu harus dibangun, jangan pasif. Kalau pasif, Anda berarti menjadikan seseorang itu lepas karena Anda sendiri yang tidak berusaha dengan baik. Itu ada lagi? Pak, ini ada dari Wahid tapi masih mengetik, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Ya, yang lain dulu, silahkan. Pak, sebenarnya bisa nggak tersampaikan kalau kita tuh rindu, tapi kita kayak cuman, kan misalnya ini LDR, cuma kita tuh nggak ini, Pak. Maksudnya nggak saling komunikasi, cuman kayak dari hati ke hati gitu, Pak. Bisa nyampe nggak, Pak? Oh, bisa. Nah, kalau kebutuhan jiwa kita itu bisa nyambung ya. Cuma kan yang namanya cinta, kasih sayang itu tidak hanya pada tataran jiwa, tapi juga ada tataran fisik. Tataran fisik itu gimana? Mata kita butuh untuk melihat orang yang kita cintai.
telinga kita juga membutuhkan suara orang yang kita cintai. Lah, dari tataran fisik itu yang kemudian menjadikan rasa itu akan terpupuk dengan baik. Kalau koneksi jiwa bisa kita lakukan tanpa harus ada kontak suara, kontak mata dan lain-lain. Itu akan mengikat kita, keterhubungan kita secara secara psikologis ya, secara batiniah. Cuma kan tidak cukup itu, tidak cukup batin. Jadi karena jiwa kita, perasaan kita ini ada dalam tubuh kita, dalam dimensi fisik kita, maka dimensi fisik ini juga butuh pemenuhan apa yang menjadi dimensinya. Nah, dimensinya apa ya? Perlu melihat, perlu mendengar. Jadi paling tidak dua hal itu, mendengar dan melihat. Kalau menyentuh kan nggak bisa gitu ya, juga nggak boleh. Jadi paling tidak memang itu lah. Kadang-kadang kita hanya mengirim foto. Foto itu ya oke membantu, cuma keterlibatan secara langsung, koneksi fisik mata secara langsung itu juga penting. Jadi melihat pertemuan seperti ini secara langsung itu berbeda kalau hanya kita melihat foto dari seseorang. Karena walaupun kita sekarang nggak ketemu secara fisik ya, tapi kita melihat. Makanya yang lain teman-teman juga biar energinya itu nyambung ya, fotonya juga orangnya harus live juga. Itu akan membantu koneksi. Sehingga kita juga akan mendapatkan atau terpapar energi baik dari orang yang kita lihat, walaupun itu secara virtual. Jadi penting itu komunikasi batin itu oke, ya penting, tapi juga kontak secara suara, secara visual itu juga sangat membantu. Makanya harus ada waktu atau schedule yang kita sepakati bersama, yang kalian sepakati bersama, kapan bisa kontak, baik secara suara maupun secara visual. Gitu, Mbak Di. Iya, Bapak. Terima kasih. Pak, ini ada dari Wahid, katanya gini, Pak. Salah satu keadaan terberat yang dialami saat LDR adalah menjaga kepercayaan. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa ampuh menjaga kepercayaan tersebut, Pak? Selepas dari menjaga kepercayaan, tiba-tiba timbul dari kita sendiri kecurigaan, entah dia sama yang lain atau bahasa kasarnya selingkuh. Bagaimana cara membuat diri kita agar tidak terlintas rasa kecurigaan secara terus-menerus, Pak? Saya pernah mengalaminya, Pak, katanya Wahid. Mas Wahid mari ngomong gitu terus menghilang gitu ya? Bukan Mas Wahid, Pak. Abdul Wahid yang kecil. Oh, Mas Wahid yang semester 3. Iya, Pak. Oke. Tadi sebagian sudah hampir sama dengan pertanyaannya Mbak Siti ya. Jadi kepercayaan itu adalah persoalan hati ya. Kalau misalnya kita tidak percaya pada seseorang, sebenarnya kita juga punya potensi untuk tidak dipercayai. Nah, ini harus dipahami lebih dulu. Jadi kalau kita mempunyai kecurigaan orang yang kita cintai itu akan selingkuh, maka sebenarnya di dalam diri kita itu sudah ada bibit untuk selingkuh. Nah, ini harus disadari benar-benar gitu ya. Nah, kadang-kadang bibit itu tidak disadari. Contohnya gimana? Anda kalau nggak ada pacarnya merasa lebih bebas. Ada kan ya begitu, ayo ngaku, sopo. Kalau nggak ada si dia, Anda merasa lebih bebas. Lah ini potensi yang ada dalam diri kita yang kemudian akan menjadi frame persepsi kita sendiri. Jadi persepsi atau munculnya rasa atau pikiran tidak percaya pada orang lain itu tidak semata-mata atau tiba-tiba muncul. Tapi ada sesuatu yang mendasari. Karena memang setiap orang itu punya potensi seperti itu.
dan kita tidak menyadari potensi itu ada. Nah, kalau potensi itu disadari, maka kita akan lebih mampu mengontrol situasi di dalam diri kita sehingga kita juga menetralkan potensi itu atau bibit itu sehingga kemudian kita akan tidak mudah untuk tidak percaya pada orang lain. Jadi kalau dalam bahasa pesantren itu kan mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita punya potensi merasa nyaman kalau jalan-jalan tanpa mengajak pacar misalnya, nah itu sebenarnya ada potensi dari dalam diri kita untuk membuat diri kita itu apa istilahnya lepas dari orang lain yang kita cintai, orang yang kita cintai. Nah itu kemudian akan menjadikan kita punya perasaan takut orang yang kita cintai itu juga bersikap sama dengan apa yang kita lakukan di dalam diri kita. Itu yang kemudian menjadi muncul menjadi sebuah pikiran tidak percaya atau curiga. Jadi mau tidak mau memang situasi seperti ini kita harus selalu aware, sadar apakah kita di dalam diri kita itu potensi negatifnya itu kita biarkan untuk berkembang atau kita mampu untuk menetralisir itu. Sehingga kalau kita mampu menetralisir itu, kita tidak akan takut orang yang kita cintai berbuat sesuatu yang potensinya ada dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu untuk menjaga itu, maka kita tidak takut orang lain berbuat seperti yang tidak kita kehendaki. Kalau saya mampu menjaga hati saya, maka saya tidak takut orang lain, orang yang kita kasihi tidak menjaga hatinya untuk saya. Itu sudah mutualisme gitu ya, sesuatu yang menjadikan sebab akibat. Itu jawaban yang untuk memperdalam pertanyaan Mbak Siti juga. Jadi pikiran kita itu yang kemana-mana karena fisik kita tidak banyak bergerak itu juga diwarnai oleh apa yang sudah ada dalam alam bawah sadar kita tentang kepribadian kita. Jadi potensi untuk negatif semua orang ada, tapi menyadari potensi negatif itu yang penting. Saya ada potensi untuk berbuat tidak baik, untuk selingkuh, untuk tidak setia. Semua orang ada. Cuma ketika kita menyadari itu, maka kita akan mampu menetralisir perasaan-perasaan yang tidak baik itu, sehingga kemudian tidak menjadi malapetaka bagi hubungan Anda, hubungan kita juga, gitu kan, hubungan kita bersama, hubungan berdua. Itu yang tidak disadari. Jadi misalnya apa istilahnya, kita merasa kalau selama ini terlalu dikekang dan merasa nyaman kalau dia pergi kemana, dia perlu misalnya ada acara keluar kota, bebas rek lah. Ini adalah potensi sebenarnya yang tidak kita sadari, yang menjadikan seseorang yang kita cintai itu akan terpapar energi yang kita punya. Jadi sebenarnya hubungan yang tidak harmonis itu adalah kontribusi dari dua orang, bukan hanya salah satu. Nah, kadang-kadang kita tidak paham, tidak sadar potensi yang ada dalam diri kita. Enggak kok Pak, saya baik. Iya, cuma mungkin ada bibit energi yang kita tidak sadari, yang kemudian itu terpapar, ditangkap oleh orang yang kita sayangi. Mungkin kita tidak melakukan, tapi energi itu yang terus-menerus, walaupun kecil gitu ya, merasa nyaman kalau tidak ada dia, merasa nyaman kalau pergi dalam beberapa hari, merasa nyaman kalau apa gitu kan. Nah itu adalah potensi untuk membuat ketidakpercayaan itu akan saling menguat pada masing-masing pasangan itu. Itu Mas Wahid. Oke Pak. Ada lagi? Ini ada lagi Pak dari Elo. Iya. Pak, saya mau tanya, kira-kira bisa nggak ya perasaan kita terkoneksi dengan orang yang baru hadir atau baru kita temui dalam kehidupan kita, tetapi di antara kita tidak saling mengetahui perasaan yang ada karena sama-sama diam, gengsi untuk mengungkapkan. Hehehe. Oke, koneksi itu akan dirasakan pertama ya. Syarat pertama adalah kita sudah menyediakan ruang bagi orang yang akan
kita koneksikan dengan orang itu, menyediakan ruang gitu ya. Ibaratnya kalau kita punya gelas tapi gelasnya belum kosong, maka kita tidak bisa memberikan ruang pada orang yang akan kita koneksikan dengan gelas itu. Itu pertama. Jadi jangan sampai kemudian kita kemana-mana membawa gelas yang penuh. Maka koneksi dengan orang baru itu akan sulit muncul atau selaras dengan energi yang kita munculkan untuk kita koneksikan. Yang jelas begini, orang yang sudah yang kita bangun koneksinya dengan kita sudah membangun koneksi dengan orang lain, otomatis orang itu akan merasakan, pasti akan merasakan kalau sinyal yang kita bangun dari apa yang dari dalam diri kita itu memang tulus dan kuat ya. Jadi koneksi akan dirasakan oleh orang lain itu kalau betul-betul sinyalnya yang kita bangun adalah sinyal yang kuat, yang tulus, dan kita menyediakan ruang agar sinyal yang kita kirim itu betul-betul ketika terkoneksi kita memberikan ruang bagi orang yang sudah terkoneksi dengan kita agar dia mampu menempati ruang yang kita sediakan itu dengan baik. Kadang-kadang memang tidak disadari kita ini berusaha membangun koneksi dengan orang lain, tapi kita masih membawa gelas yang penuh isi, itu ya. Nah, itu yang harus pastikan dulu. Nah, perasaan itu tidak perlu ya mengungkapkan oke, suatu saat ya untuk menyatakan secara fisik ya. Tapi ketika kita membuat atau menggetarkan energi kita terhadap orang lain, sebenarnya orang lain itu akan terpapar, pasti terpapar. Yang penting memang sinyal yang kita kirimkan, energi yang kita kirimkan itu adalah energi yang baik, yang kuat. Artinya memang kita tidak hanya coba-coba, tapi memang oke, saya mulai dari intensi tadi kan, saya berniat membangun koneksi dengan orang itu, membangun keterhubungan dengan orang itu. Maka niat yang kuat ini akan mengantarkan ribuan energi pada orang itu yang kemudian orang itu pasti akan terpapar. Entah lambat, entah cepat. Paling tidak biasanya energi kalau orang dulu itu Mas Wahid dan Mas Abdul Wahid maupun Mas Wahid Pratama ini tahu ini guna-guna itu ya. Membuat orang mimpi macam-macam itu kan polanya dari itu, dari energi gitu kan. Dari tensi yang kemudian kita betul-betul memvisualisasi orang itu dengan sangat kuat, dengan niat yang baik, dengan niat yang sangat kuat, maka orang itu akan terpapar. Minimal dia akan mimpi. Minimal dia akan ketika mau tidur itu akan tiba-tiba terlintas wajah kita itu di dalam dirinya. Nah, itu adalah wujud koneksi sebenarnya. Wujud entanglement, keterhubungan namanya, keterhubungan antar seseorang dengan orang lain. Nah, kalau misalnya kita merasa kok belum ada, kok rasanya kok belum nangkap ya, itu yang harus kita evaluasi adalah apakah sinyal yang kita kirim itu sudah betul-betul baik, betul-betul didasari dengan niat yang kuat, yang cukup, dengan koordinat rasa yang baik. Kalau masih ada hal-hal yang mengganggu niat dan energi yang kita kirim itu, sinyal yang kita kirim itu juga akan mengganggu keterhubungan atau koneksi dengan orang yang kita niatkan akan terhubung dengan kita itu. Itu Mbak Elok ya. Bisa. Jangan khawatir gitu ya. Oke, ada lagi Mbak Di. Ini ada lagi satu Pak dari Siti lagi. Pak, Bella. Siti dulu Pak ini. Pak, mau tanya lagi. Kan tadi kalau uring-uringan berarti ada rasa kangen yang tak tersampaikan. Nah, kadang kan si cewek ini kan gengsi Pak mengutarakan kalau lagi kangen. Tapi pasangannya ini nggak peka kalau si cewek lagi kangen. Si cewek harus bagaimana ya Pak? Ya ini makanya tadi saya singgung adalah kecerdasan membangun atau memanajemen komunikasi ya.
Jadi cowok itu logis, kadang-kadang memang sering nggak peka gitu ya. Kalau kalau kita kalau tidak betul-betul yakin dengan tanda yang diberikan itu dia biasanya tidak berspekulasi untuk memaknakan atau menyimpulkan sesuatu. Jadi begini strateginya ini juga tidak hanya dalam komunikasi di awal ya, pacaran, terus tunangan, dalam pernikahan juga penting. Kemampuan untuk menyampaikan pesan. Jadi banyak cewek itu kalau mau curhat, pengen cowoknya berubah, tapi komunikasinya dengan orang lain. Curhat sama temannya macam-macam. Lah gimana mau sampai pesannya kalau yang kita mau memahami itu adalah orang yang kita sayangi, tapi kita ngomongnya sama orang lain gitu ya. Ini nggak nyambung namanya. Jadi kita mau Wahid tahu perasaan saya, tapi saya ngomongnya sama Dija gitu kan. Nah itu kan nggak nyambung gitu kan. Jadi sampaikan saja. Ini yang kadang-kadang yang menjadikan hubungan itu tidak harmonis, sering tukaran adalah sama-sama jaim gitu ya. Iya kan? Yang Iya, satu Pak. jaim untuk apa namanya? Iya, guyon tadi itu loh. Kamu gak kangen tak sama saya? Lalu nggak apa-apa toh gitu kan. Jadi aku kangen loh. Mas Farek nggak direken. Ini kadang-kadang eh, karena ego kita, ego antar pribadi itu menjadikan seolah-olah kalau menyampaikan secara jelas seperti itu kok menurunkan harga diri. Enggak, itu namanya menyayangi diri sendiri. Jadi katakan aja aku kangen loh. Sudah berapa hari aku kangen. Sudah berapa hari ini saya mimpi kamu. Misalnya itu kan bahasa yang jelas tapi tidak langsung boleh. Berapa hari saya nggak bisa tidur mikiran kamu misalnya. Nah ini kadang-kadang kita nggak mau menyampaikan kayak gitu karena gengsi gitu ya. Iya. Akhirnya uring-uringan, nggak perhatian sih. Terus terus cowok ya siapapun yang ada di sini memang harus belajar peka ya, belajar menangkap makna di balik sesuatu yang diisyaratkan oleh cewek. Cewek ini memang kadang-kadang membutuhkan banyak upaya untuk memaknakan apa yang akan disampaikan. Jadi kemampuan seorang cowok untuk menangkap makna itu penting. Jadi dari mana maknanya? Dari bahasa isyarat, bahasa tubuh. Jadi cewek kalau uring-uringan itu memang butuh perhatian. Itu yang harus cowok pahami. Kalau sudah uring-uringan, begini salah, begitu salah, berarti memang ada hal yang kita tidak sadar, tidak kita pahami dengan baik. Nah, itu cowok juga harus belajar. Cuma di sisi lain cewek juga harus lebih mampu belajar mengutarakan sesuatu baik secara verbal maupun non verbal. Dia pakai bahasa isyarat kayak mimpi misalnya. Terus kok saya selalu apa melihat nama yang sama ya dengan apa di mana melihat lihat di TV, kemudian ketemu dengan aktor yang namanya sama, wajahnya hampir sama, itu kan juga bagian untuk memberikan sinyal bahwa sedang kangen gitu ya. Enggak perlu terlalu jaim, terlalu gengsi untuk menyatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu sehingga orang lain menangkap dengan baik pesan kita. Itu manajemen komunikasi dalam masa LDR itu sangat penting. Oke, itu. Ada lagi, Peach. Siti, selamat datang. Mulai tadi Kak lihat Siti saya. Ini ada nih Pak, satu lagi dari Bella. Katanya gini Pak,
Pak, saya mau bertanya, pada saat LDR, begini kan kita sebagai perempuan selalu menjaga perasaan seseorang yang sedang jauh dari kita. Dan pasangan kita kadang mengingatkan tetap jaga hati, menjaga perasaan kita. Tapi terkadang yang selalu mengingatkan begitu diri sendiri yang mengingkari, itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi eh, tadi sudah saya singgung sedikit. eh, kita akan mampu untuk mengikat orang lain tanpa tanpa mengekang itu kalau kita clear ya. Clear ini maksudnya begini. Clear itu benar-benar diri kita itu hening dari berbagai pikiran yang negatif. Jadi ini rahasia hubungan dengan siapapun ya. Tidak hanya kekasih, anak, istri, macam pada siapapun. Jadi kita akan mampu membuat orang lain itu setia pada kita, entah dalam hubungan asmara, kekasih, macam-macam, dalam hubungan kerja dan lain-lain. Kalau kita mampu hening dulu. Hening itu begini. Hening itu kita betul-betul merasakan bahwa kita tidak dijajah oleh pikiran dan perasaan negatif kita. Perasaan negatif itu adalah ya rasa curiga, rasa tidak nyaman dengan perbuatan orang lain, dengan tingkah laku orang lain, dengan aktivitas orang lain. Itu dulu harus hening. Jadi kalau kita sudah mampu memanage itu dengan baik, mengurangi sedikit demi sedikit sesuatu yang energinya mulek di dalam diri kita tentang perasaan, pikiran yang negatif terhadap orang lain, siapapun itu, maka itu akan seperti sinyal ya, energi yang dikirimkan kita pada orang lain. Dan orang lain menangkap itu. Nah, ketika itu ditangkap orang lain, maka orang lain itu tidak akan mampu berbuat sesuatu yang akan membuat kita tersakiti. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi saya katakan dan bolak-balik saya katakan, di dalam diri kita ini sebenarnya ada banyak potensi. Nah, potensi entah yang sudah kita lakukan, belum, atau akan lah. Potensi-potensi ini yang harus kita sadari. Kita ini punya api di dalam, api kemarahan, api emosi, api cemburu, yang kemudian saat cemburu kita itu punya perasaan yang aneh-aneh terhadap orang lain. Oh dia begini, makanya saya cemburu. Dia hal-hal yang negatif ini yang kemudian kalau kita tidak sadari akan menjadi energi, menjadi sinyal ya yang tidak baik yang keluar dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari diri kita. Nah, sinyal ini kemudian ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, entah kekasih, orang-orang terdekat. Nah, kemudian orang terdekat itu juga akan berlaku seperti sinyal itu. Jadi Pak, gimana? Nggak bisa dihilangkan. Oke, iya. Yang penting kita sadari dulu. Menyadari bahwa ada potensi itu setiap orang. Entah siapapun, termasuk saya, siapapun, pasti ada potensi negatif yang kemudian kalau itu tidak disadari, kemudian akan menjadi sebuah energi yang kuat. Walaupun itu tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Misalnya, saya kalau melihat cewek cantik senang, oke iya. Saya akui, oke iya. Cuma sebelum kemudian itu menjadi sebuah rasa yang mengganggu hubungan saya di keluarga dan lain, itu ya saya sendiri yang bertanggung jawab terhadap potensi itu. Jadi saya sendiri bertanggung jawab menyadari potensi itu, kemudian membuat potensi itu netral. Sehingga kemudian energi yang muncul dari diri saya itu tidak kemudian diwarnai oleh potensi-potensi negatif itu. Nah, kalau itu menguat, suatu saat akan ditangkap oleh orang lain dan orang lain akan berbuat seperti potensi yang muncul dalam diri kita. Nah, itu dulu. Jadi kalau diri kita sudah sering mampu hening, perasaan kita baik, pikiran kita itu longgar, enggak banyak hal-hal yang ruwet memikirkan orang lain itu, maka orang lain itu akan mampu menangkap sinyal dari kita dan dia itu akan seolah-olah terikat. Saya nggak mampu untuk menyakiti dia. Saya nggak mampu berbuat hal yang akan menyakiti kekasih saya. Itu pasti akan muncul dalam dirinya itu kalau diri kita sudah mampu untuk memanajemen diri dengan baik. Nah, ini tantangannya di situ. Jadi seberapapun jauh jaraknya, seberapapun lama tidak ketemunya,
kalau kita mampu memanajemen berbagai potensi dalam energi dalam diri kita sendiri dengan baik, maka orang yang kita cintai itu akan merasakan itu, walaupun dia mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya kita pelet, kita sihir ya, kita guna-guna dengan manajemen diri itu. Nggak perlu jaran goyang, nggak perlu gitu ya. Nggak perlu apa Banyuwangi itu kan, jaran goyang, semar misem, semar mendem itu kalau kita mampu memberikan energi yang baik yang terpapar dari diri kita, kemudian itu akan ditangkap oleh orang lain dengan baik. Oke, itu Mbak Bella. Iya, Pak. Ada lagi? Untuk di sini udah nggak ada lagi pertanyaan. Barangkali teman-teman ada lagi yang mau bertanya, Silakan. biar kubacakan. Ada lagi? Udah, ada lagi? Bentar, Pak, bentar. Wah, Saya ada lagi. ketik. Oke. Iya, Di, apa Di? Iya, dia Saya, Mbak, mana bentar. dia? Dia masih ngetik ya, Di? Ini Pak, dia udah mengetik bagaimana Oh. cara agar hubungan LDR bisa awet, tidak terkesan membosankan dan monoton. Bagaimana cara? Kita baca dulu ya. Bagaimana agar awet dan tidak terkesan membosankan. Ya, tadi saya singgung sedikit. Oke, kita dalamkan ya. Banyak kegiatan bersama yang bisa ya dilakukan dari jarak jauh ya. Jadi dalam situasi yang sangat lama untuk kita selalu berada di rumah ini adalah kesempatan untuk apa ya, mengeksplorasi kemampuan bersama yang kemudian bisa kita latih bersama. Jadi tidak ada alasan lagi dalam situasi seperti ini untuk menyatakan saya nggak ada waktu. Aku nggak punya waktu loh. Banyak waktu yang kadang-kadang kita biarkan dan kita merasa bosan karena kita tidak punya sesuatu yang menjadikan kita itu mengeksplorasi diri kita lebih dalam. Contoh, apa tidak bisa misalnya dua orang sepasang kasih itu mencoba untuk membuat kumpulan puisi bersama. Iya kan? Sama-sama menulis puisi kerinduan, kemudian dijadikan satu, kemudian dijadikan sebuah buku bersama, diterbitkan dalam bentuk ya sederhana sehingga menjadi kenangan indah bersama misalnya ya. Apa nggak bisa bikin konten bersama di Instagram, di YouTube yang mengeksplorasi nice atau jenis-jenis hobi ataupun kesukaan bersama. Di rumah dia bikin apa? Di rumahku kamu bikin apa gitu kan. Terus kemudian dijadikan video bersama. Diunggah. Oh, kan asik gitu kan ya. Banyak lah. Jadi yang penting kita mau melihat berbagai sisi dan kemudian kita manfaatkan itu. Saya kasih contoh dalam masa pandemi bisa bikin buku, dua buku 200 halaman, 300 halaman itu ya. Anak saya mampu untuk melihat potensinya untuk melukis. Nah, apa potensi yang bisa dikembangkan bersama? Jadi bikin kerajinan bersama atau masak dari rumah masing-masing, dia bikin apa, kemudian di video bersama, dijadikan dipadukan antar dua video itu kemudian menjadi sebuah video, menjadi konten misalnya. Banyak hal yang bisa dikerjakan sehingga walaupun dalam jarak yang jauh tidak bisa ketemu secara fisik, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan bersama. Dan itu akan menjaga keterhubungan
kesetiaan dan lain-lain, karena banyak hal yang kemudian dibangun secara bersama walaupun tidak ketemu secara langsung. Jadi bicarakan apa yang menjadikan hobi. Misalnya bikin buku, bikin cerpen, bikin puisi, bikin video lucu, bikin konten kreatif. Ya walaupun tidak harus kemudian saya harus terkenal, enggak, jangan dulu. Tapi niatnya adalah membangun kebersamaan dalam masa LDR itu. Nah, kalau kemudian itu syukur-syukur dilihat banyak orang macam-macam, itu kan bonus saja gitu kan. Itu bonus. Tapi kegiatan dari jarak jauh itu kemudian menjadikan keterhubungan itu semakin terasa dengan baik. Itu Mbak Dia. Itu dia. Nabila baru gabung ini. Nabila baru gabung Pak itu. Ya. Oke, ada lagi? Sudah 1,5 jam ini. Gimana teman-teman? Saya oke aja. Yang penting Anda tidak kehabisan kuota paket, itu ya. Gimana teman-teman? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Atau hati kalian masih perlu di bengkel? Asik. Silakan, kalau nggak ada bisa kita tutup. Nanti kita jadwalkan lagi kapan, bisa seminggu lagi, bisa 10 hari lagi, silakan. Sehingga ini juga akan membuat atau memupuk kebersamaan, juga memberikan rasa lebih kuat untuk menjalin hubungan kekasih LDR dengan orang yang dicintai dengan lebih baik lagi, gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke, cukup, nggak ada lagi. Kalau cukup ku bacakan dulu ini kesimpulannya ya Pak. Iya, silakan. Jadi kesimpulan Bengkel Cinta untuk hari ini dengan tema LDR di masa pandemi. Yang pertama, saatnya mengecilkan ego masing-masing. Yang kedua, mengasah keterhubungan secara psikologi dengan orang yang kita cintai. Apa yang kita rasakan akan terkoneksi dengan pasangan kita sejauh mana kita berada. Jika kita memperhatikan ego, maka akan timbul masalah, memberikan space kepada menguji kesetiaan pasangan, menguji kesadaran, mampu meningkatkan selera humor agar tidak mudah baper, gunakan kata yang agak panjang dalam komunikasi. Mengungkapkan perasaan bukan berarti menurunkan harga diri. Nah, itu aja Pak untuk kesimpulan hari ini dari Bengkel Cinta hari ini. Oke. Kita Pak dokumentasi nggak Pak? Butuh foto, butuh di screenshot atau gimana? Iya, silakan. Tapi muncul semua dulu ya wajahnya ya. Aduh, aku belum pakai. Oke, silakan. Siapa yang Mbak Dija aja yang dokumentasi. Ya Pak, ini saya rekam, nanti saya kasih rekamannya ya. Iya Bapak. Aduh. Bentar. Aduh. Sebentar ya teman-teman. Sudah, Dija? Belum Pak, belum Pak. Oh, belum. Sudah ya, muncul semua cepat. Ayo, muncul semua ayo. Satu, semua, Dek Kintan, Yulia, 1, 2, 3. Sudah. Oke. Oke ya, gitu Ya, dari Bapak. saya. Semoga semua sehat semuanya, tetap harmoni dan harmonis, gitu ya. Amin, Kita Bapak. jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.